Mas Asrofi ini salah satu auto sultan ya. Katanya sih kalau sudah tergabung di Net 89 ini, nama komunitasnya atau yang tergabungnya itu julukannya auto sultan ya Mas ya. Betul, Oke. Nah ngomong-ngomong menyinggung soal auto sultan gitu ya, kita penasaran banget nih pendapatannya atau income-nya, baik itu sehari, bulanan, atau tahunan atau bagaimana nih Mas? Boleh dong di-share ke kita semua nih. Ya luar biasanya komunitas Auto Sultan tuh ada lebih dari 50.000 Pak. Sementara untuk pengguna Net 89 itu lebih dari 200.000 di seluruh dunia ya. Jadi memang pendapatannya beraneka ragam. Jadi untuk di kita memang untuk menjalankan bisnisnya bisa puluhan juta bahkan. Kalau saya tuh dihitung dalam satu hari itu tembus di angka 5 juta Mbak untuk pendapatan. Nah sebenarnya sama dengan para pendengar Sobat Duta, saya adalah salah satu orang yang juga berinvestasi di bidang peternakan sapi. Jadi saya menganalogikan sapi karena saya merasakan Mbak betapa repotnya begitu. Tapi bukan berarti memelihara sapi itu salah, tidak, ini hanya perbandingan. Sama, saya juga punya banyak sapi ya. Karena Mas Asrofi sendiri mengalami ya. Makanya saya menganalogikan itu karena yang terbersit di pikiran saya memang itu, dan sampai sekarang masih ada. Binatang sapi itu, binatang ternak atau sapi itu ada sampai sekarang. Dan memang saya bisa sekolah ke mana-mana itu memang dari situ. Nah dari situlah saya berpikir, saya ini motivasinya hanya ingin membahagiakan keluarga Mbak, orang tua. Saya melihat orang tua yang dari pagi sampai malam berkeringat, capek, bahkan hujan panas ditembus Mbak ya. Nah saya mencari solusi, apa sih yang sebenarnya bisa menjadi alternatif kalau kita mempunyai pilihan yang lebih baik, lebih bagus lagi diambil. Makanya ketika saya menemukan bisnis ini, saya fokus Mbak di dalamnya, fokus kerja, bukan hanya kerja keras. Kan kalau dulu kita diberi nasihat, kita harus kerja keras. Nah sekarang untuk zaman sekarang bukan hanya kerja keras Mbak, tapi harus kerja cerdas. Makanya ketika saya mulai kerja keras, kerja cerdas, dan kerja waras, saya bisa mendapatkan penghasilan di angka segitu Mbak. Itulah sharing pengalaman saya. Iya, luar biasa sekali ya. Dan untuk Sobat Duta 98 FM dimanapun berada yang ingin, baru saya mau kasih info ya, yang ingin bertanya gitu ya, bisa telepon di 0725 7858240 atau WA di 0821 7521 6995. Yuk diterima teleponnya. Halo Duta, selamat siang. Selamat siang Mbak Weni. Siang. Dari siapa, di mana nih? Dari Nia di Lampung Timur. Nia di Lampung Timur. Iya. Oke, Nia ada yang ingin ditanyakan? Iya, ini kepada Mas Asrofi, kalau kita mau ikut gabung di Net 89 itu bisa dicicil nggak modalnya? Terus kita harus merekrut minimal berapa orang? Oke, ada lagi? Sama-sama. Selamat siang, terima kasih kembali untuk Mbak Nia yang ada di Lampung Timur. Silakan untuk Mas Asrofi, pertanyaan dari Mbak Nia bisa dijawab langsung. Apakah bisa dicicil gitu kan? Terus apakah kita harus merekrut orang? Harus berapa nih kalau kira-kira harus merekrut orang gitu? Silakan Mas. Luar biasa ya pertanyaan Mbak Weni ya. Mbak Nia ini berarti sensitif. Iya, nyimak banget nih dari awal gitu ya. Jadi memang modal itu memang tidak bisa dicicil. Saya dulu 2 tahun yang lalu itu nabung dulu Mbak. Makanya ketika saya bongkar celengan itu isinya 2.000, 5.000, nabung dulu karena itu tadi saking niatnya, ada motivasi tadi ingin membahagiakan istri dan keluarga. Nah, memang tidak bisa dicicil. Kenapa tidak bisa dicicil? Nah ini karena berurusan dengan teknis atau leverage atau algoritma atau logik robotnya. Nah apakah ini harus mencari orang? Nah sama sekali tidak. Nanti Mbak Nia bisa konsultasi dengan kita, sama sekali tidak harus mencari orang. Jadi ini memang benar-benar bisnis yang sifatnya otomatis. Makanya sering disebut passive income. Jadi dengan diam saja kita benar-benar sudah merasakan keuntungannya. Berbeda dengan eksponensial active income-nya atau personal practice-nya itu beda lagi. Nah, tapi kalau kita ngebahas gitu, kalau belum join agak bingung juga nanti. Betul sekali. Oke deh, terima kasih Mbak Nia untuk partisipasinya, sudah ambil bagian di via on air 0725 7858240. Selanjutnya kita bacain WA yang sudah masuk di 0821 7521 6995. Selamat siang, saya Ridwan dari Kota Gajah mau bertanya untuk bisnis Net 89 ini apakah berbadan hukum, maksudnya legal atau tidak ya?
mengingat untuk saat ini banyak sekali bisnis semacam ini yang tidak legal. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan juga keuntungan untuk gabung di Net 89. Nah, yang mau saya tanyakan, adakah kelemahan dari bisnis ini? Silakan Mas Asrofi dari Ridwan di Kota Gajah. Iya, pertama menanyakan legal atau tidaknya, terus kelemahannya apa nih di bisnis ini? Silakan. Ya, Sobat Duta, Ridwan dari Kota Gajah. Jadi untuk legalitas ini sama seperti Mas Ridwan. Ini salah satu poin yang saya pertanyakan. Oke. Ya, siapa sih yang mau bisnis tapi nggak legal kan? Ini risikonya lebih tinggi. Nah, untuk legalitas kita semua jelas dari Kemeninfo, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan Agama, udah lolos screening OJK. Untuk data-data dan dokumennya ada di kita. Itu bisa dicek, bisa dicek ya. NPWP-nya jelas, itu laporan setiap pajaknya itu ada, bisa dilihat. Sekarang kan semua serba online. Betul. Jadi di pajak itu bisa dicek. Perusahaan kita adalah salah satu nominasi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Kemudian untuk kelemahannya, mungkin ini kalau saya tangkap risiko mungkin ya. Nah, pertanyaannya Mbak Wen ini atau Mas Ridwan atau pendengar Sobat Duta semua, ada nggak di dunia ini yang tidak berisiko? Pasti ada. Nah, masalahnya setelah kita tahu risikonya, apa manajemen risikonya? Nah, ini yang paling penting. Contohnya lah, yang namanya hujan nggak bisa dihindari, makanya kita harus mempersiapkan payung, jas hujan, mobil dan sebagainya. Nah, oleh karena itu SMI membuat sistem namanya money management risiko. Atau perusahaan kita tuh membuat money management risiko di mana risiko itu bisa diminimalisir, Mbak. Nah, risiko bisa diminimalisir karena memang kita mengutamakan itu yang pertama keamanan, yang kedua keamanan, yang ketiga keamanan, baru profit. Nah, di situ risiko jelas ada, tapi sistem yang dibikin di perusahaan kita atau di Net 89 ini dibuat seminimal mungkin risikonya. Bukan berarti risiko itu hilang, tapi risiko itu menjadi lebih sedikit. Nah, gitu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita nanti ngobrol. Terima kasih untuk Mas Ridwan ya tadi yang ada di Kota Gajah sudah ambil bagian. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari Lisa di kampus, mau tanya untuk kantornya apakah di Metro ada atau di Lampung di mana ya? Gitu. Silakan Mas. Nah, ini pertanyaannya asik. Nah, makanya saya bertugas di Lampung ini memang untuk mempersiapkan itu. Nah, kalau namanya perusahaan itu sebelum ada kantor berarti harus ada penggunanya dulu kan. Dulu. Nah, memang untuk di Lampung saat ini belum ada. Tapi di kita mulailah sini bergerak supaya untuk mempersiapkan itu. Nah, untuk saat ini memang kantor itu di Jakarta, Bandung, kemudian ada di Surabaya, Bali, Pekanbaru, Batam, Medan, Balikpapan, banyak kantor. Memang untuk di Lampung ya ini tugas saya di sini memang talkshow di sini memang untuk menyambut itu. Nah, jadi tinggal teman-teman berpikir, nah sebelum kantor ini ada, sejauh mana kita sudah mendapatkan keuntungan dari bisnis ini. Oke deh, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di kesempatan siang hari ini. Dan satu lagi yang terakhir ini dari Wendy di Trimurjo. Untuk bisnis ini apakah ada paket-paket tertentu yang harus kita ikuti? Bisa dijelaskan Mas Asrofi, silakan. Bagus banget pertanyaannya. Dari Mbak siapa tadi? Dari Wendy di Trimurjo. Oh, Wendy. Mas Wendy kan namanya kok mirip-mirip bawahnya gitu. Jadi memang ada benar, betul sekali itu ada paketnya. Jadi kita ada paket franchise-nya itu dari 9 juta sampai 900 juta. Itu ada. Dengan manajemen risiko yang terukur. Jadi tenang saja, ini hal yang paling melandasi saya kenapa fokus di bisnis ini karena mempunyai money management risiko yang bagus. Berarti di setiap paket itu memang ada perbedaan tersendiri ya, tentu Mas saja. Asrofi. Ada targetnya sama, tapi nilainya bisa berbeda. Jadi itu dia penjelasan dari Mas Asrofi. Terima kasih untuk Wendy yang ada di Trimurjo sudah berpartisipasi di kesempatan siang hari ini. Nah, yang pasti nanti kita akan kembali lagi Sobat ya. Aduh, ini luar biasa banget nih respon dari pendengar Radio Duta ya, yang sudah berpartisipasi di via WA dan juga via on air. Kita nanti akan kembali di segmen yang terakhir. Ini nggak kerasa banget, ternyata udah hampir 1 jam kita barengan ya. Mas Asrofi, yang pasti nanti kita akan mendengarkan closing statement dari Mas Asrofi di talkshow eksklusif untuk kesempatan siang hari ini ya. Kita rehat sejenak
Don't Stop Me Now. Ini requestan dari Mas Asrofi. Spesial juga untuk